Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jum'ah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para jamaah dan juga para hadirin yang berbahagia, juga para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian pada siang hari ini yakni kajian tafsir tematik. Adapun tema pada siang hari ini yaitu tentang makna fitrah dalam Al-Qur'an. Untuk itu sebelum kita lanjut, marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, marilah kita simak bersama kajian pada siang hari ini dengan tema makna fitrah dalam Al-Qur'an bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat yaitu makna fitrah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, ini masih suasana lebaran, suasana Idul Fitri. Id artinya adalah hari raya. Al-Fitri itu bisa diartikan bahwa Al-Fitr itu artinya adalah makan-makan, ya. Makan-makan. Al-Fitr juga bisa diartikan dari kata fitrah, yaitu kembali kepada fitrah. Jadi Idul Fitri bisa diartikan yaitu kembali makan-makan atau kembali kepada fitrah. Tapi sebetulnya makna yang lebih dekat, Idul Fitri itu artinya adalah kembali boleh makan, ya. Setelah selama 1 bulan penuh kita menjalankan puasa, dilarang untuk makan, minum, dan seterusnya di pagi siang hari. Kemudian begitu masuk Idul Fitri, kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makan kembali. Nampaknya kalau kita mengatakan hari kok makan-makan misalnya, ya, itu kelihatannya remeh, kelihatannya tidak bernilai. Tapi yang perlu kita ingat adalah siapa yang menyuruh kita. Siapa yang menyuruh kita untuk makan-makan di pagi hari
dan bersenang-senang pada saat itu. Kita tahu bahwa yang menyuruh kita tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika meskipun perbuatan yang kita lakukan itu hanya makan minum, kalau yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya itu setara dengan kalau kita melaksanakan sholat, kalau kita melaksanakan puasa, kalau kita melaksanakan haji. Kita puasa atas perintah siapa? Kita puasa adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat atas perintah siapa? Kita sholat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga kita makan di pagi hari itu atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah esensi atau hakikat dari ibadah. Hakikat dari ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat dari ibadah. Jadi bukan ibadah itu adalah sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang baik menurut penalaran kita misalnya ya. Itu tidak. Apa yang kita anggap baik, tapi kalau itu adalah bukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali tidak bisa disebut sebagai ibadah. Apa yang menurut kita itu biasa-biasa saja, tapi kalau kita melaksanakannya itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bernilai ibadah. Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, rubba amalin, banyak sekali amal perbuatan yang kelihatannya itu adalah amal akhirat, akan tetapi berubah menjadi amal dunia karena kekeliruan di dalam niat. Dan demikian juga sebaliknya, banyak sekali amal perbuatan yang kelihatannya adalah amal duniawi. Kita emong melokam laku, kita emong turaturu, kita emong mongan-mangan, sama sekali tidak menunjukkan itu adalah amal perbuatan ukhrawi. Akan tetapi ketika diniatkan untuk ukhrawi, maka itu bernilai ibadah yang sangat tinggi. Nah, omong-omong terkait dengan makan ya, terkait dengan makan. Puasa mulai dari subuh sampai maghrib itu adalah ibadah. Begitu azan berkumandang, kemudian kita mensegerakan makan, maka itu adalah ibadah. Maka itu adalah ibadah. Seorang perempuan yang punya suami, dia puasa. Puasanya itu bisa jadi tidak terhitung sebagai ibadah ketika dengan puasanya itu dia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri yang semestinya didapatkan oleh suami. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa dia makan di siang hari, dia tidak berpuasa di siang hari demi supaya bisa melayani suaminya, maka itu adalah ibadah. Sampai di sini kita tahu ya, sampai di sini kita tahu bahwa terkadang puasa itu justru bukan ibadah.
Sementara sebaliknya makan dan minum itu adalah sebagai ibadah. Dan kata kuncinya adalah mana di antara dua itu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sosok makhluk yang kita kenal sebagai manusia paripurna atau makhluk paripurna, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makan dan minum, untuk tinggal di surga, untuk menikmati kehidupan yang sangat nikmat di surga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam di surga? Hanya makan dan minum, tidur dan sebagainya. Itu adalah ibadah. Kenapa demikian? Karena makan dan minum yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Adam mempunyai azam, dia mau memakan satu buah larangan, ya, satu buah larangan, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Padahal bisa jadi makanan yang dilarang itu adalah ya mirip-mirip dengan apa yang dimakan sehari-hari atau yang dimakan biasanya. Sebabnya adalah karena yang sebelah sini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara yang sebelah sini itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah parameter kita itu sebagai manusia yang bisa menahan nafsu atau tidak. Jadi kesalahan Nabi Adam alaihissalam, ya, itu bukan terjerumus di dalam dosa besar atau bagaimana. Tapi kesalahannya itu adalah, ya, karena melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia biasa ya, itu biasa ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Kita sebagai manusia biasa melakukan semacam itu. Akan tetapi para nabi itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Para nabi di dalam bertutur itu selalu atas dasar kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi di dalam berperilaku itu selalu atas dasar kontrol dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada satu perbuatan yang muncul dari inisiatif dari Nabi itu sendiri, maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum mendatangi beliau. Dia adalah seorang yang buta, mendatangi beliau dan beliau lebih ngopeni, lebih meladeni, yaitu pembesar-pembesar Quraisy. Ini secara logika, secara rasional. Nah, secara logika, secara rasional, kalau dalam rangka yaitu dakwah Islamiyah,
Mestinya apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah suatu kebenaran. Karena apa? Karena bandingannya adalah di sini ikan teri, sementara di sana ada ikan kakap yang segera akan bisa ditangkap. Akankah kita meninggalkan ikan kakap yang sedemikian besar hanya karena kita memperhatikan ikan teri? Nah, tapi lagi-lagi itu adalah pertimbangan manusia. Sementara yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Nah itu. Jadi kalau Idul Fitri itu dikatakan kembali makan-makan, kita tidak perlu merasa bahwa kita itu merasa hina. Masa uang kok mangan, misalnya ya, enak poso daripada mangan. Ya, bisa jadi kita makan itu pahalanya itu adalah lebih tinggi daripada 1 bulan penuh kita berpuasa. Ketika apa? Ya ketika kita itu makan dan minum tidak lain dan tidak bukan itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah unik ya di pesantren. Ada santri sowan kepada kiainya ya. Kemudian ditawari makan. Ya Cong, ini maam. Ngapunten yai, kula nembe siam. Alah, santri kok poso barang aku kiai ora poso. Ayo dimam. Yes. Akhirnya apa? Akhirnya si santri itu makan makanan yang dihidangkan oleh Pak Yai. Dan itu bagaimana? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebabnya apa? Santri berperilaku baik itu adalah dalam rangka mengikuti dan menuruti perintah kiai. Santri disuruh puasa oleh kiai, si santri itu berpuasa. Santri disuruh ngaji oleh kiai, santri itu ngaji. Nah ketika diperintah untuk makan, ya makan. Ketika diperintah makan, ya makan. Ya. Sebab intinya itu adalah bagaimana kita tunduk, bagaimana kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ceritanya Idul Fitri itu dimaknai sebagai kembali kepada fitrah. Dari sisi bahasa itu juga memungkinkan. Aid itu satu akar kata dari ada ya'udu yang artinya adalah kembali. Al-fitr itu juga satu akar kata dengan al-fitrah. Jangan demikian Idul Fitri bisa pula diartikan yaitu sebagai kembali kepada fitrah. Dan itu memang ada dalilnya, yaitu sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad faradallahu alaikum siyama Ramadan." Allah sudah memfardukan atas kamu sekalian
yaitu puasa di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di malam Ramadan. Nah, barang siapa yang melaksanakan puasa di siang bulan suci Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan, maka orang itu akan keluar min dzambihi, dari dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti pada hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Orang yang lahir dari kandungan ibu, itu artinya orang tersebut itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan rayan, cara mobil ya, masih keluaran pabrik, speedometernya masih nol, masih zero, tidak ada goresan, tidak ada lecet, tidak ada apapun. Nah demikian juga orang yang habis puasa selama 1 bulan penuh, malam harinya melaksanakan qiyamul lail, padahal di dalam hadis lain sudah dijanjikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tiap malam itu membebaskan orang-orang dari api neraka. Setiap malam, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala itu membebaskan orang-orang dari api neraka. Artinya apa? Artinya ada sekian banyak orang yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka itu termasuk penghuni surga. Termasuk penghuni surga. Nah coba bayangkan, kalau orang tersebut itu tercatat sebagai penghuni surga, tercatat sebagai orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka, itu catatannya itu berulang-ulang sampai 30 kali atau 29 kali, tergantung hari di bulan suci Ramadan. Yaitu artinya ya dia memang benar-benar bersih dari dosa. Nah orang yang bersih dari dosa itu adalah orang yang fitrah, kembali kepada fitrah. Nah cara komputer itu ya di restart ya, di defrag sehingga entrayan lagi lah. Karena kayak mobil itu ya turun mesin ya, turun mesin. Jenenge mobil turun mesin, semuanya diperbaiki. Iku wayahe menggok nengen ya menggok nengen, wayahe menggok ngiri ya menggok ngiri, wayahe ngerem ya ngerem, penak kabeh. Nah ini selaras dengan ayat yang sering kali kita dengar di bulan suci Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mimbar ini sudah pernah saya sampaikan bahwa al-muttaqi atau orang yang bertakwa itu adalah orang yang di dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tanpa pikir panjang. Ketaatan kepada Allah itu sudah menjadi karakter. Ketaatan kepada Allah itu sudah menjadi akhlak dari orang tersebut. Itu namanya adalah orang yang bertakwa. Dia sudah tidak perlu berpikir. Ketika ada kumandang azan, dia sudah tidak perlu berpikir apakah harus mendatangi masjid atau tidak. Ketika ada seruan untuk solidaritas sosial, dia sudah tidak berpikir apakah mau membantu atau tidak membantu. Karena apa? Karena dia sudah otomatis yaitu mengulurkan tangan untuk melakukan tindakan solidaritas sosial. Itu yang disebut dengan orang yang al-muttaqin, orang yang kembali kepada fitrah. Jadi mobil kalau sudah rayan gitu ya, di situ ada saat supaya ngerem, begitu rem set langsung pakem. Begitu di jalan, begitu mau jalan kemudian digas, itu langsung jalan. Beda dengan mobil yang sudah aus, yang sudah bobrok, diinjak nggak jalan-jalan, direm ternyata remnya blong dan sebagainya ya. Nah, jadi ada korelasi. Ada korelasi antara la'allakum tattaqun dengan Idul Fitri. Ada korelasi antara la'allakum tattaqun bahwa puasa itu bisa membawa orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah otomatis tanpa berpikir lagi. Nah, orang yang demikian itu adalah orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada pabrikannya sejak awal. Di sini kita bisa melihat di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fa'akim, ya, maka hadapkanlah. Kenapa di sini ada kata-kata fa'akim? Karena sababun nuzul dari ayat ini, sababun nuzul dari ayat ini adalah ujian bagi umat Islam. Apakah diri dari umat Islam atau orang-orang Muslim itu masih sesuai dengan fitrah ataukah tidak? Indikatornya apa? Parameternya apa?
Parameternya adalah ketika orang itu masih mengo ke kanan dan ke kiri, kayak kita budayane wong Yahudi kok ya apik ya. Nah, sekarang yang lagi rame apa namanya? Velocity. Velocity. Yang sekarang lagi rame itu velocity apa? Itu lonjak-lonjak, maju mundur kanan kiri. Nah, ternyata ada yang bisa menjelaskan ya bahwa itu adalah tradisinya para rahib Yahudi. Ditiru. Konangan ya, konangan. Atau tradisinya orang barat misalnya ya. Ora perlu sing jenenge sungkem-sungkeman. Tidak perlu sing jenenge apa itu mengagungkan sing jenenge ritual-ritual keagamaan misalnya ya. Ini ujian bagi kita umat Islam. Kita itu masih sesuai dengan fitrah atau tidak? Indikator atau parameternya adalah sejauh mana kita itu bisa konsisten dengan ajaran Islam. Kenapa ajaran Islam? Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah. Ajaran yang sesuai dengan fitrah, apapun, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, sudah sering saya sampaikan. Manusia dengan konstruksi jasmaniyah dan rohaniyah, manusia yang dengan konstruksi akal, nafsu, kemudian fisik dan sebagainya ya. Itu sangat membutuhkan yang namanya sholat. Pasti itu. Manusia dalam statusnya adalah sebagai homo homonilupus, sebagai makhluk sosial, itu sangat membutuhkan yang namanya sedekah. Itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana sepeda motor ya, sebagaimana sepeda motor yang membutuhkan sing jenenge knalpot, sebagaimana tubuh manusia yang membutuhkan apa itu jenenge pori-pori untuk mengeluarkan keringat dan kotoran. Itu sama persis. Jadi kita berbagi dengan orang lain, bersedekah kepada orang lain, membantu orang lain, itu memang kebutuhan kita. Sama seperti kebutuhan sepeda motor untuk mengeluarkan kotoran, yaitu melalui knalpot. Sama seperti mobil yang membutuhkan bensin, yang membutuhkan pertamax supaya mesinnya bisa jalan. Semuanya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu birrul walidain, entah itu silaturrahim, entah itu thalabul ilmi, entah itu zikir, entah itu bersedekah dan sebagainya. Semua ajaran Islam itu adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Makanya di sini ditegaskan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah dengan lurus wajahmu kepada agama Allah. Wes gak usah menga-mengo. Karena kamu manusia, yang dibutuhkan adalah semacam itu. Nah, kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 79,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini adalah ketegasan setelah diberi ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tegak lurus, konsisten di dalam melaksanakan ajaran Islam. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fitrah di dalam Al-Quran, fitrah di dalam Al-Quran itu adalah potensi-potensi atau kecenderungan-kecenderungan dan insting-insting yang dibawa manusia ketika dia lahir tanpa ada intervensi dari siapapun. Itu yang paling ideal itu adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ideal. Demikian juga dengan para nabi. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dilarang, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengaruh dari siapapun. Ada pendeta bakhira, ada ini, ada inu. Yang pengen mempengaruhi Gusti Kanjeng Nabi, no, lewat semua. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menghadiri perhelatan di kampungnya. Di situ ada musik-musikan. Dilalahnya, begitu nyampe beliau itu sudah ngantuk, kemudian tertidur, sehingga tidak sempat mendengarkan musik-musik yang ada di kampungnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu memang dibuat dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap sesuai dengan fitrah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhirin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kajian tematik pada siang hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhirul kalam wa muwaffiq lakum mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.